Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel saya dan selamat datang di video terakhir dari pengerjaan ujian akhir semester untuk mata kuliah praktikum struktur data. Di video-video sebelumnya kita sudah merancang flowchart dan DFD untuk aplikasi kasir kita. Nah, sekarang adalah tahap finalnya, yaitu mengubah semua rancangannya menjadi sebuah kode Python atau sebuah program Python yang benar-benar bisa dijalankan. Ini adalah bagian dari implementasinya. Oke, kita akan memulai coding dari awal sampai akhir. Dan saya juga akan menjelaskan setiap baris kode yang akan kita tulis. Oke, sekarang kita buka VS Code-nya. Kita buat file baru dengan nama kita buat file baru dengan nama sistemkasir.py. Oke, pertama saya akan membuat untuk menampilkan nama dan NPM mahasiswa. Seperti pada panduan yang sudah diberikan, yang pertama yaitu menampilkan NPM dan nama mahasiswa. Untuk menampilkan NPM dan nama mahasiswa, di sini saya akan menggunakan fungsi print untuk menampilkannya. Kita tambahkan garis supaya lebih rapi. Kita buat lagi print nama. Oke, berikutnya adalah NPM. Kita tambahkan garis lagi supaya lebih rapi. Oke, setelah menampilkan nama dan NPM, sekarang kita akan membuat bagian yang dilihat oleh pengguna, yaitu daftar menunya. Di sini saya akan membuat tampilan sederhana seperti tabel menggunakan print lagi dengan garis pemisah agar mudah dibaca. Di sini saya akan membuatnya seperti pada contoh tampilan di sini. Oke, pada tampilan di sini ada kode, menu makanan, harga, yaitu kode menu minuman dan juga harga lagi. Oke, di bawahnya kita berikan garis lagi supaya lebih rapi. Nah, setelah seperti ini, kita akan memasukkan, maksudnya saya akan memasukkan KG untuk kode menunya dan namanya beserta harganya. Pertama ada KG untuk kentang goreng dengan harga 5.000.
Dan berikutnya ada TH hangat dengan harga 2000. Oke, kita salin saja untuk ini supaya lebih cepat. Dan kita tambahkan garis berikutnya. Oke, kita ubah sesuai dengan yang ada pada panduan. Di sini RB untuk roti bakar. Selanjutnya PK untuk pisang keju. OM untuk omelet mie. Dan untuk harganya RB adalah 10.000 dan pisang keju harganya 8.000 dan omelet mie harganya 10.000. Oke, berikutnya kita ubah yang ini. SS untuk es susu soda. JK untuk es jeruk. SJ untuk susu jahe. Dan es susu soda ini harganya 8.000. Es jeruk harganya 4.000. Dan susu jahe harganya 5.000. Kita rapikan. Oke, untuk tampilan menunya sudah jadi. Dan semua ini hanyalah teks statis, tujuannya murni untuk menampilkan informasi ke kasir ataupun pengguna. Oke, setelah menampilkan menu, kita perlu menyiapkan otak dari program ini. Pertama, saya akan menyimpan semua informasi harga ke dalam sebuah struktur data. Yaitu di sini kita akan melakukan inisialisasi terhadap harga menunya. Seperti pada panduan, yaitu inisialisasi harga menu. Kita buat variabel harga menu di sini. Harga menu sama dengan kurung kurawal buka. Setelah itu kita masukkan kode menu berikut dengan harganya. Kita salin aja supaya lebih cepat. Nah, di sini saya menggunakan Dictionary. Ini sangat efisien. Kode menu KG ataupun RB dan seterusnya adalah kunci dan harganya adalah value atau nilai. Jadi nanti kita bisa memanggil harga dengan mudah hanya dengan tahu kodenya saja.
Selanjutnya yaitu program perlu tahu berapa banyak jenis barang yang akan kita beli. Jadi di sini kita akan membuat inputannya. Kita buat variabel jumlah sama dengan input. Setelah itu masukkan jumlah jenis makanan. Nah, di sini saya menggunakan fungsi input untuk meminta masukan dari pengguna. Karena input selalu menghasilkan teks string dan di sini saya juga langsung mengkonversinya sebagai angka untuk bilangan bulat. Jadi ini fungsinya untuk mengkonversi string menjadi sebuah bilangan bulat. Oke, selanjutnya saya akan menyiapkan dua variabel kosong yang akan kita gunakan nanti. Kita buat variabelnya. Oke, saya sedikit jelaskan. Variabel pesanan ini adalah sebuah list kosong, yang nantinya list ini akan diisi dengan detail pesanan yang akan diinput. Dan total harga di sini adalah variabel untuk menyimpan total harga belanjaan kita mulai dari angka 0. Oke, sekarang kita masuk ke bagian inti. Kita akan melakukan perulangan atau looping sebanyak jumlah yang diinput tadi untuk menanyakan detail setiap pesanan. Kita gunakan for. Nah, saya di sini memakai for loop dengan range jumlah. I ini akan berjalan dari 0 sampai jumlah 1. Makanya saya cetak I plus 1 agar jumlahnya lebih ramah pengguna, yaitu pesanan ke-1, pesanan kedua, dan seterusnya. Di dalam loop pertama kita akan meminta kode menunya. Jadi kita buat inputan. Oh, maaf. Lagi-lagi di sini saya menggunakan input untuk membuat kode, maksudnya sebuah inputan. Oke, di sini saya juga menggunakan metode upper di belakangnya. Ini adalah trik agar apapun yang diinput pengguna, misalnya pengguna menginputkan huruf kecil, maka otomatis akan diubah menjadi huruf kapital atau huruf besar. Jadi lebih konsisten dengan huruf yang ada di dictionary. Setelah dapat kodenya, kita perlu menentukan nama dan harganya. Di sini saya akan menggunakan rangkaian if, elif, dan else. If kode sama dengan kode menu. Dengan nama kentang goreng. Dan harganya harga satuan. Nah, di sini kita akan menginputkan kode menunya yaitu KG dengan nama kentang goreng. Dan harga satuannya adalah diambil dari
inisialisasi yang kita buat tadi, yaitu harga satuan dengan kode menu KG. Berarti kita mengambil nilai dari kode menu KG dengan cara mengetikkan variabelnya yaitu harga satuan dan memasukkan kode menunya yaitu KG. Selanjutnya kita buat untuk kode menu makanan yang lainnya. Di sini kita gunakan elif. Elif ini ada sebuah kondisi di mana jika kondisi di atas tidak terpenuhi maka akan melanjutkan ke kondisi di bawahnya. Kita masukkan kode makanan lainnya. Oke, untuk kode menu lainnya kita salin saja supaya lebih cepat. Kita ubah. Nah, oke, sudah selesai. Jadi logikanya simpel. Jika kode yang dimasukkan adalah KG, maka set variabel nama menjadi kentang goreng dan mengambil harganya dari diksionari harga menu yang tadi kita sudah buat dengan kunci KG. Begitu dan seterusnya untuk semua kode lainnya. Oke, kita butuh penanganan jika kodenya salah. Jadi di sini saya akan menambahkan else. Dan exits. Nah, blok else ini akan dieksekusi jika tidak ada satupun if atau elif yang terpenuhi. Program akan mencetak pesan error dan exit. Dan exit ini yaitu akan langsung menghentikan program atau keluar dari program. Nah, jika kodenya benar, kita akan lanjut untuk meminta jumlah porsinya. Jadi di sini kita akan membuat sebuah inputan lagi. Kita buat variabel jumlah beli sama dengan in input jumlah pesan dan kita panggil variabel namanya Nah, di sini saya memakai f-string agar bisa menyisipkan variabel nama langsung ke dalam teks pertanyaan. Jadi pertanyaannya dinamis, misalnya jumlah pesanan kentang goreng. Maka di sini akan berubah menjadi kentang goreng. Oke, sekarang kita akan menghitung subtotal untuk item ini dan
menambahkannya ke total keseluruhan. Oke, kita hitung subtotal sama dengan harga satuan dikalikan jumlah beli. Setelah itu kita hitung total harganya, total harga dengan total harga ditambah subtotal. Subtotal adalah harga satuan dikali jumlah beli. Lalu kita akan memperbarui total harga kita dengan menambahkan subtotal ini. Ini adalah namanya proses akumulasi. Terakhir, di dalam looping kita akan menyimpan semuanya detail pesanan kita ini ke dalam sebuah list pesanan. Kita buat list pesanannya. Oke, di sini saya menggunakan append untuk menambahkan sebuah elemen baru ke list pesanan. Elemen yang saya tambahkan adalah sebuah list kecil yang berisi nama, harga, jumlah, dan subtotal dari item. Oke, untuk for loop kita sudah selesai, artinya semua pesanan sudah tercatat. Sekarang kita akan melakukan perhitungan akhir di luar loop. Pertama, kita akan menghitung PPN-nya, yaitu 10% dari total harga. Kita buat pajak sama dengan total harga dikalikan 0,1. Nah, lalu kita akan membuat total yang harus dibayar, yaitu kita buat variabel total semua sama dengan total harga plus pajak. Nah, selanjutnya kita akan membuat untuk inputan jumlah pembayaran yang akan dilakukan oleh pengguna. Kita buat variabel pembayaran sama dengan float input Kali ini saya memakai float bukan in untuk jaga-jaga jika ada pembayaran dengan angka yang desimal, meskipun itu sangat jarang sekali terjadi. Oke, terakhir kita akan menghitung kembaliannya. Kita buat variabel kembalian sama dengan pembayaran dikurangi total semua. Nah, semua perhitungan sudah selesai. Tahap yang paling akhir adalah menampilkan struk yang rapi dan informatif, seperti pada contoh panduan di sini. Oke, pertama saya akan membuat header struknya terlebih dahulu. Seperti biasa, kita akan menggunakan fungsi sprint. Seperti biasa, di sini saya akan menggunakan fungsi print.
Nah, sekarang untuk mencetak rincian barang, kita perlu melakukan looping lagi pada list pesanan yang sudah kita kumpulkan tadi. Pertama, kita ketikkan for item in enumerate pesanan. Yaitu nama, harga satuan, jumlah beli, subtotal, sesuai dengan item. Nama per 18. Saya menggunakan enumerate agar bisa mendapatkan indeks dan itemnya sekaligus. Di setiap iterasi, saya bongkar list item menjadi variabel-variabel terpisah. Lalu saya gunakan f-string dengan formatting khusus, seperti *218 untuk memberikan spasi sebanyak 18 karakter, agar tampilannya lurus dan rapi seperti pada tabel. Oke, terakhir kita akan mencetak bagian totalnya. Seperti biasa, di sini saya menggunakan fungsi print. Kita luruskan sama yang di atas. Kita buat ya.
Nah, di sini saya menggabungkan teks dengan variabel. Karena print dengan operator plus butuh string, maka semua variabel numerik seperti total harga saya ubah dulu ke int atau integer untuk menghilangkan desimal. Lalu ke str atau string untuk mengubahnya kembali menjadi teks. Oke, sebagai penutup, di sini saya akan menambahkan ucapan terima kasih. Oke, di sini kodenya sudah selesai dibuat. Kita akan mencoba untuk menjalankannya, apakah sudah sesuai seperti contoh yang ada pada panduan atau ada kesalahan gimana, kita coba jalankan. Oke, tampilnya seperti ini. Udah sama persis. Kita coba untuk melakukan input data. Seperti di sini. Di sini ada 4 data pesanan, kita buat sama persis seperti ini. Kita buat 4 pesanan. Oke, pertama adalah OM 1, setelah itu SS untuk susu soda 2, OM untuk bread mie 1, itu teh hangat 1. Di sini jumlah pembayarannya adalah 50.000, jadi kita input 50.000. Oke, ini adalah hasilnya. Sudah sama persis. Cuman di sini agak kurang rapi dan ada sedikit typo. Jadi saya akan merapikannya sedikit. Oke, kita rapikan. Oke, di sini tampilannya sudah sedikit lebih rapi dari tadi. Dan ini adalah hasil akhir dari program yang sudah kita buat. Ini sudah sama persis seperti apa yang ada pada contoh. Oke, dan selesai sudah. Alhamdulillah kodenya sudah lengkap dari atas sampai bawah. Program ini sekarang jika dijalankan akan berfungsi persis seperti apa yang kita rencanakan dari awal dan persis seperti pada contoh di panduan soal. Ini menunjukkan betapa pentingnya tahap perancangan menggunakan flowchart dan DFD yang kita buat pada video sebelumnya. Semua alur logika dan alur data yang kita pikirkan sekarang sudah menjadi sebuah aplikasi yang nyata. Melalui proses ini, saya pribadi, Muafikur Rahman, belajar banyak hal. Mulai dari pentingnya dekomposisi masalah, perancang alur sebelum menulis kode, hingga penerapan struktur data seperti dictionary dan list. Serta penggunaan perulangan dan formatting string di Python untuk membuat output yang user-friendly. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada dosen pengampu mata kuliah Praktikum Struktur Data yaitu Bapak Mukhbaditama MKom atas bimbingan dan ilmu yang telah diberikan selama 1 semester ini. Tugas ini benar-benar menjadi wadah untuk mempraktikkan semua teori yang telah diajarkan. Saya juga ingin berterima kasih kepada kalian semua yang sudah menemani saya dari seri pengerjaan UAS ini dari awal sampai akhir. Semoga apa yang saya bagikan ini dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian.
baik sebagai referensi, bahan belajar, ataupun sekadar tontonan untuk melihat proses pengerjaan sebuah proyek sederhana. Oke, sekian video dari saya dan mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian dan mohon maaf juga jika ada penjelasan dari saya yang kurang dimengerti. Sampai jumpa pada video saya yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.